Assalamualaikum dan selamat menonton. Kami dari jurusan Teknik Kimia Polnes Prodi S1 Terapan Teknologi Kimia Industri akan menjelaskan tentang bahan konstruksi. Pada materi ini terdapat 9 bahan material berikut, yaitu yang pertama, galvanized iron. Pipa baja galvanis adalah sejenis yang dibuat dari besi dan dilapisi oleh pelindung terbuat dari bahan dengan unsur karbon yang terdapat pada pipa ini sebesar 0,091%. Cukup rendah jika dibandingkan dengan unsur seng atau Zn sebesar 99,7%. Prosesnya memerlukan bahan baja yang ditempatkan dalam wadah berisi lelehan seng seperti mencelupkan ke dalam cairan yang disebut proses galvanisasi. Yang kedua yaitu cast iron. Besi tuang atau besi cor adalah besi karbon dengan kandungan karbon lebih dari 2%. Komposisi yang pertama yaitu karbon 3-3,5%, yang kedua yaitu silikon 1,8-2,4%. Unsur paduan yang terkandung di dalamnya mempengaruhi warna patahannya. Besi tuang putih mengandung unsur karbida, sedangkan besi tuang kelabu mengandung serpihan grafit. Jenis-jenis besi tuang yaitu besi tuang kelabu, besi tuang putih, besi tuang mampu tempah, dan besi tuang nodular. Ketiga, ada baja komersial. Baja komersial sering disebut sebagai baja ringan, meskipun baja ringan memiliki kekuatan tarik yang relatif rendah dibandingkan dengan baja industri. Baja ini murah dan mudah dibentuk, serta kekuatan permukaan dapat ditingkatkan melalui perlakuan panas. Meskipun rentangnya bervariasi, baja ringan biasanya mengandung sekitar 0,05% hingga 0,25% berat karbon, sedangkan baja karbon yang lebih tinggi biasanya memiliki kandungan karbon antara 0,30% dan 2,0%. Keempat, ada riveted steel. Riveted steel adalah baja berbentuk silinder yang biasanya terbuat dari karbon rendah, tetapi kadang-kadang terbuat dari aluminium, monel, atau tembaga jika berat atau korosi menjadi faktor pengaplikasian. Sebuah paku keling dipanaskan sampai merah panas, kemudian ditempatkan melalui lubang yang telah disejarkan pada lembaran yang akan disambung. Dan ujung lurusnya dipalu ke bentuk jamur agar sesuai dengan ujung kubah. Kelima, ada wood stove. Wood stove atau kompor pembakar kayu adalah alat pemanas yang mampu membakar bahan bakar kayu dan bahan bakar biomasa yang berasal dari kayu, seperti batu bara, serbuk gergaji, serta mempunyai komposisi 1 karbon 3-3,5%, 2 ada silikon 1,8-2,4%, serta baja berkandung karbon sekitar 0,002-2,14%. Keenam, ada walk iron. Walk iron adalah besi alloy dengan kandungan karbon yang amat rendah, kurang dari 0,08%, yang berbeda dengan besi cor, yaitu 2,1% sampai 4%. Kelebihannya yang pertama, tahan korosi, yang kedua tahan dengan gaya tegang, yang ketiga lebih mudah dilas. Kegunaannya ada membuat baut, membuat lembaran pelat, membuat rantai atau tali khusus kren untuk pengerjaan besi tempah. Yang ketujuh, beton. Beton adalah bahan bangunan yang terdiri dari semen, kerikil halus atau pasir, dan kerikil kasar bercampur air yang mengeras seiring waktu. Jenis semen untuk membuat beton yang pertama, Portland Pozzolana semen atau PPC, yang kedua, Rapid Hardening semen, yang ketiga, Solheim Resistant semen, dan lain-lain. Kedelapan adalah pipa tembaga. Pipa tembaga keras biasanya digunakan pada mesin pendingin untuk keperluan komersial, di mana sifat pipa tembaga ini kaku dan keras. Jadi pada saat pemasangan pipa tersebut harus dipasang klem atau penyangga sebagai tumpuan dan pengikatnya. Apalagi jika ukuran diameter pipa yang digunakan adalah ukurannya besar. Tipe drawn tubing sesuai standar ASTM yang pertama adalah tipe K, tipe L, tipe M, tipe DWV, tipe medical gas tube. Baru kemudian adalah tingkat ketebalan drawn tubing dari K itu lebih besar pada L, lebih besar pada M, lebih besar pada DWV, lebih besar dari medical gas tube. Kemudian kesembilan adalah asphalted cast iron. Asphalted cast iron adalah bahan besi karbon yang tangguh di mana fraksi karbon sebagian besar hadir sebagai grafit bola dasar. Oleh karena itu, dianggap memiliki sifat yang lentur properti atau menjadi fleksibel. Kegunaannya adalah pertama engineering casting, petrochemical and oil, aerospace, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih.
telah menyimak videonya. Assalamualaikum dan selamat belajar.